Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana Rasya dengan EPM A1E024019 dari kelompok 2A. Saya akan menjelaskan tentang percobaan gelombang berdiri pada tali. Nah, sebelumnya, gelombang berdiri adalah gelombang yang terbentuk akibat superposisi dua gelombang yang memiliki frekuensi, panjang gelombang, dan amplitude yang sama, tetapi merambat berlawanan arah. Pada tali, gelombang berdiri biasanya terjadi ketika gelombang datang dipantulkan kembali oleh ujung tali yang terikat, sehingga gelombang datang dan gelombang pantul saling berinterferensi. Pada gelombang berdiri terdapat dua titik penting, yaitu simpul dan perut. Simpul merupakan titik pada tali yang selalu diam karena terjadi interferensi destruktif, sedangkan perut merupakan titik dengan amplitudo maksimum akibat interferensi konstruktif. Jarak antara dua simpul yang berdekatan atau dua perut yang berdekatan adalah sebesar setengah panjang gelombang atau lambda per 2. Untuk tali yang kedua ujungnya terikat pada tali L berhubung dengan panjang gelombang lambda melalui persamaan L sama dengan N lambda per 2 dengan N sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dengan N adalah nomor harmonik pertama, N sama dengan 1 disebut nada dasar, sehingga harmonik berikutnya disebut nada atas. Frekuensi gelombang berdiri pada tali dapat dinyatakan sebagai Fn sama dengan N per 2L akar T per nu, di mana Fn adalah frekuensi harmonik ke N, T adalah tegangan tali, dan nu adalah massa tali per satuan panjang. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa frekuensi gelombang berdiri dipengaruhi oleh panjang tali, tegangan tali, dan massa jenis linear tali. Fenomena gelombang berdiri pada tali banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada senar gitar, biola, dan alat musik berdawai lainnya. Perbedaan nada dihasilkan disebab oleh perubahan panjang senar, besar tegangan, dan massa jenis senar. Selanjutnya adalah manfaat dari praktikum ini. Gelombang berdiri pada tali memiliki berbagai manfaat, terutama dalam bidang musik, pendidikan, dan teknologi. Dalam bidang musik, gelombang berdiri dimanfaatkan pada alat musik seperti gitar, biola, dan piano untuk menghasilkan nada tertentu. Perubahan panjang tali, tegangan tali, dan massa jenis tali menyebabkan perbedaan frekuensi sehingga menghasilkan variasi nada. Dalam bidang pendidikan dan praktikum fisika, gelombang berdiri pada tali digunakan untuk mempelajari konsep dasar gelombang seperti frekuensi, panjang gelombang, simpul, dan perut gelombang. Percobaan gelombang berdiri juga membantu menentukan cepat lambat gelombang pada tali serta hubungan antara tegangan dan frekuensi. Selain itu, gelombang berdiri pada tali dimanfaatkan dalam bidang teknik untuk mengukur tegangan tali atau kawat, misalnya pada jembatan, gantung, dan kabel. Prinsip gelombang berdiri juga digunakan dalam perancangan sistem mekanik untuk menghindari resonansi berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan struktur. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu pertama memahami fenomena gelombang berdiri pada tali, yang kedua menentukan frekuensi harmonik gelombang berdiri pada tali, kemudian yang ketiga menentukan hubungan frekuensi pada panjang tali, gaya tegangan tali, dan cepat lambat gelombang berdiri pada tali. Nah, alat dan bahan yang digunakan yang pertama audio generator, berfungsi menghasilkan sinyal listrik dengan frekuensi tertentu yang digunakan untuk mengatur frekuensi getaran pada sistem. Yang kedua ada vibration getaran, berfungsi mengubah sinyal listrik dari audio generator menjadi getaran mekanik yang merambat sepanjang tali. Yang ketiga katrol, berfungsi mengubah arah gaya dan membantu memberikan tegangan pada tali secara merata melalui beban yang digantung. Yang keempat ada statif, berfungsi sebagai penyangga untuk memasang katrol agar posisi alat stabil selama percobaan berlangsung. Dan yang kelima ada tali, berfungsi sebagai medium perambat gelombang sehingga terbentuk gelombang berdiri. Yang keenam ada beban, berfungsi memberikan tegangan pada tali sehingga mengaruhi frekuensi dan pola gelombang berdiri yang terbentuk. Yang ketujuh ada neraca Ohaus, berfungsi mengukur massa dan beban atau tali
tali yang digunakan dalam percobaan. Yang kedelapan, penggaris berfungsi mengukur panjang tali serta jarak antar simpul dan perut gelombang. Yang kesembilan, ada kabel penghubung berfungsi menghubungkan audio generator dengan vibration generator agar sinyal dapat ditransmisikan. Yang ke-10, ada dinamometer berfungsi mengukur besar gaya atau tegangan pada tali secara langsung. Nah, adapun langkah percobaan, yang pertama, rangkai alat dan bahan. Yang kedua, hitung panjang tali dari pengait vibration generator sampai tali kontak yang dengan katrol sebesar 100 cm. Yang ketiga, atur frekuensi pada vibrator sampai menghasilkan gelombang yang mudah diamati. Yang keempat, tanpa mengubah nilai frekuensi, lakukan penambahan beban. Yang kelima, catat nilai massa dan jumlah gelombang. Yang keenam, ulangi langkah ketiga dan keempat, langkah ketiga sampai 4 kali penambahan beban. Kesimpulan dari hasil praktikum yaitu hubungan antara frekuensi, cepat lambat gelombang, dan panjang gelombang dinyatakan dalam persamaan P sama dengan F dikali lambda. Pada tali dengan kondisi tertentu, semakin besar frekuensi gelombang yang diberikan, maka panjang gelombang yang terbentuk semakin kecil. Sedangkan cepat lambat gelombang relatif tetap. Hal ini menunjukkan bahwa cepat lambat gelombang relatif tetap. Hal ini menunjukkan bahwa cepat lambat gelombang pada tali tidak bergantung pada frekuensi, melainkan ditentukan oleh sifat fisik tali dan besar tegangannya. Cepat lambat gelombang pada tali dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tegangan tali, massa jenis linear tali, dan panjang efektif tali. Semakin besar tegangan pada tali, maka cepat lambat gelombang akan semakin besar. Sebaliknya, semakin besar massa tali per satuan panjang, maka cepat lambat gelombang akan semakin kecil. Oleh karena itu, pengaturan tegangan dan pemilihan tali yang sesuai sangat penting untuk memperoleh pola gelombang berdiri yang jelas dalam percobaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.